musisi Rhoma Irama. Menurut Anda, Bang Haji punya kapasitas untuk menjadi wakil presiden? Kalau presidennya sekarang ini Jokowi, menurut saya nggak cocok. Apalagi Bang Rhoma katanya udah mention, katanya beliau nggak mau untuk jadi wapresnya Jokowi kan. Ya kalau misalnya Bang Rhoma wapres tapi presidennya militer mungkin cocok. Atau Jadi cocoknya Rhoma Irama dengan Prabowo? Mungkin cocok ya. Pokoknya harus ada gabungan antara militer sama sipil lah. Anda masih percaya militer diperlukan untuk mengisi dua kepemimpinan negeri? 2014 ini saya sangat percaya sekali karena 2014 ini kan bisa dikatakan perang bintang sebenarnya. Ya kan, kalau di balik Pak Jokowi dan Mega nggak ada jenderal lain nggak mungkin kayaknya, ya kan. Jadi ya harus ada sosok jenderal yang tidak hanya di belakang tapi di depan untuk menjadi wakilnya Pak Jokowi. Gitu. Entah itu siapa. Ini menarik untuk nanti diteruskan. Saya akan ajak bergabung Tompi dan juga ADM untuk mendiskusikan ini karena menarik melihatnya. Tetapi saya masih penasaran. Jadi Rhoma Irama punya kapasitas apa tidak? Punya kalau presidennya. Tapi kan itu berarti melengkapi. Tapi sosoknya sendiri, figurnya sendiri? Kalau kata saya sih, Bang Rhoma mungkin bisa jadi presiden. Bisa saja ya. Ya kalau rakyat memilih kan bisa saja. Ya kan, Ahmad Dhani akan memilih dia nggak? Misalnya gini ya. 10 tahun yang lalu kita akan repot juga tanya Jokowi pantas nggak jadi presiden. Waktu itu ya orang bilang mungkin nggak pantas. Kan saya nanyanya sekarang. Nah, kalau Ahmad sekarang Rhoma Irama menurut dari kacamata Ahmad Dhani sesama Jurkamnas. Ya kalau misalnya Bang Rhoma banyak yang milih ya cocok aja, kenapa enggak? Akan dipilih tidak oleh Dhani? Saya lihat dulu ideologinya tentang keislaman. Saya harus berdua dulu ngobrol. Ideologi keislaman seperti apa? Dia sama nggak ideologi keislaman dengan saya? Karena saya ini terus terang kan Gus Durian. Gus Durian, apalagi tafsir yang saya baca tafsir Misbah. Ya, kira-kira sesuai nggak Rhoma Irama dengan tafsir Misbah buatan Quraisy Shihab? Kalau nggak cocok ya saya nggak dukung dia. Belum pernah ada kesempatan. Belum ada kesempatan berdiskusi dengan Rhoma ya. Nah, secara ideologis harus dibicarakan dulu. Ini ngeles ini. Sudah bisa jadi Menteri Pariwisata. Sudah jago ngeles. Saya dan jajaran DPP melamar Ahmad Dhani dan Republik Cinta Manajemen untuk bergabung dan memperkuat serta memenangkan PKB. Dan dengan kedatangan kita harap Ahmad Dhani nanti bisa ikut keliling menjadi Jurkamnas sekaligus ikut tampil di berbagai media kita, terutama mendorong para seniman, para pecinta musik, para anak muda untuk bareng-bareng membesarkan PKB bagi kemajuan bangsa dan negara. Kata Najwa, tadi saya sudah berbincang dengan masing-masing endorser atau pendukung. Ada yang masih malu-malu, ada yang tidak lagi ragu-ragu menyatakan pilihannya dengan tegas, ada yang bahkan sudah bersedia kalau nanti ditawari jabatan pejabat publik. Ada Ahmad Dhani, ada Tompi, dan juga ada AMS. Sebelum minta penilaian masing-masing Anda atas kandidat yang diusung oleh masing-masing, saya ingin bertanya lebih ke spesifik yang kita angkat hari ini, Pak endorser. Ada tidak kekhawatiran ketika menyampaikan secara tegas preferensi politik Anda Mas ini, itu akan mempengaruhi penggemar untuk menjauhi atau mempengaruhi brand untuk tidak mengendorse? Dari tahun 99 memang penggemar saya memang sudah pada mafhum ya, kalau saya itu memang PKB, NU, PKB, Gus Dur itu udah kayak semacam mereka itu udah mafhum gitu. Jadi ya udah hampir 10 tahun lebih, 15 tahun kan. Jadi mereka ya udah mungkin yang dulu-dulu nggak suka ya mungkin udah sendiri gitu. Jadi udah maklum aja mereka jadinya gitu loh. Kalau Anda Dr. Tompi ada tidak misalnya presiden atau ada brand tertentu yang mengendorse kemudian tidak jadi karena tahu Tompi ini pendukung Gita Wirjawan, sampai sejauh itu tidak? Enggak. Tidak sampai sejauh itu. Saya tuh ngeliat gini ya. Udah saatnya generasi muda ataupun generasi tua gitu, semua Indonesia punya sikap politik yang jelas. Harus ketahuan gitu. Jadi dari situ kita bisa mengukur gitu, bisa mengukur apa yang kira-kira akan terjadi gitu. Jadi udah nggak rahasia-rahasiaan. Harus kayak milih istri. Ya udah, jangan diam-diam tiba-tiba kawin gitu. Ini loh. Kan gua ngomong lagi bercanda lagi. Gitu. Jadi harus jelas ya nggak Mas? Kriterianya harus spesifik, jelas dan harus ditunjukkan. Ya. Kalau istri memang harus diam-diam ya. Kalau Mas Adi, Anda karena tadi pada saat kita diskusi Anda tampaknya kalau dulu gubernur iya, tapi kalau sekarang ada pertimbangan lain. Dalam hal menyatakan sikap dulu apapun melalui media, sekarang terbuka di media sosial, itu saya nggak pernah
masalahkan atau mengkhawatirkan apa yang di Naswa bilang nanti ada fans jadi nggak suka atau teman apa segala itu bukan atau pertimbangan kehilangan peluang komersial tertentu. peduli saya nggak pernah peduli itu ini sikap saya. Nah sekarang masalah yang bukan masalah ya, jadi apa ya barrier saya di sini untuk kali ini secara terbuka menyatakan saya dukung ini. Susahnya sekali lagi saya sampaikan bahwa ini semua teman. Jadi meskipun sebenarnya di pihak mereka gitu ya, apa ya, kita kan walaupun kita berteman, walaupun kita bersahabat, ya selamanya kita seia sekata gitu. Dalam satu hal, tapi berarti yang lain harus 100% seia kata gitu. Tidak dibawa emosional ya. Tidak dibawa emosional ya. Menarik juga ini. Nothing personal. Yang ini Mas Adi, waktu pencoblosan saya milih PKB pasti. Mama sama adik saya milih PDIP. Nah itu saya suka tuh. betul. Ini mesti di Indonesia di Ya promosi. saya nggak marah juga sama mama saya, nggak marah, itu kan hak dia. Berhasanah yang baik untuk negeri ini. Kriterianya kacamata. Kalau kata saya nomor satu dia tidak harus hanya akademisi ya. Kadang-kadang orang Indonesia suka mengkategorikan orang pintar itu adalah profesor, doktor gitu ya. Nah itu yang harus dirubah mindsetnya dulu karena yang dibutuhkan ini adalah orang kreatif. Indonesia itu butuh presiden yang kreatif dan punya segala macam aspek ilmu. Dia tidak hanya pintar, misalnya dia politikus, tapi juga ngerti yang namanya ilmu agama, ya kan? Kalau kita tanya anggota DPR aja, kalau ditanya bedanya Syiah sama Sunni, kadang-kadang nggak banyak pada tahu. Nah, seorang pemimpin minimal dia harus tahu perbedaan Sunni sama Syiah gitu, harus tahu. Minimal sejarah agama di Indonesia harus tahu gitu, karena itu membantu wawasannya dia dalam nanti memimpin negara ini yang memang Jadi pemahamannya yang lengkap, terutama kalau dikaitkan dengan pluralisme dan sebagainya, itu kriteria Ahmad Dhani yang penting. Kriteria Tompi? Kalau saya pendidikan nomor 1, yang kedua harus punya loyalitas dan kemampuan buat mengorganize. Loyalitas terhadap? Apapun yang diusung, bukan partai. Saya nggak ngomong partai sih. Kriterianya 2 itu. Iya. Mas Adi, sebelum kita menilai Kriteria. tokoh-tokoh yang sudah bilang mau jadi presiden. Kalau saya simple, orang banyak banget. Indonesia ini kelebihan orang pinter. Cuma kurang orang yang punya integrity. Orang yang punya moral. Kalau saya kurang setuju Mas Adi. Kalau saya kurang setuju, malah Nggak Indonesia apa-apa, ini jarang setuju. banget orang pinter. Kenapa? Jarang banget. Jarang orang pintar. Jarang orang pinter. Benar. Iya. Kalau menurut saya, Definisi pintarnya nih menjadi ini, berbeda. definisi Kalau pintar. orang bergelar banyak, ya kan? Orang profesor dokter banyak. Kalau gitu kita langsung lihat contoh kasus. Kalau Joko Widodo, Jokowi. Nah, ini masuk kriteria yang mana? Pintar, bergelar, loyal, berintegritas. Dari yang pendukung yang malu-malu dulu deh. Siapa itu? Mas Adi. Ini semuanya memenuhi. Semuanya ya. Berarti sudah tidak malu lagi. Jadi kalau bicara soal integritas dia, ya udah terbukti lah gitu ya. Kalau loyalitas, bahkan orang bilang ya boneka gitu. Tapi saya nggak setuju kata boneka itu karena kelihatannya beliau punya kecerdasan emosi yang tinggi dalam menyikapi kultur dari partainya. Oke, Tompi, dibandingkan dengan jagoan Anda, Gita Wirjawan. Ini adalah salah satu baik yang ada saat ini untuk Indonesia. Seperti itu, ya. Namun seperti Dhani bilang tadi, nggak ada satu yang semuanya punya. Gitu. Ya. Nah, jadi saya pikir Apa yang tidak dimiliki Jokowi? saya tidak melihat kapasitasnya sebagai seorang yang mampu melihat secara makro. Kapasitas dia dalam hubungan internasional, gitu. Kapasitas belum teruji, bukan berarti nggak. Kita belum melihat ke arah sana. Kalau masalah Jokowi dan kerakyatan, nggak ada yang pungkiri. Dia tahu banget bagaimana membuat rakyat tuh ngerasa senasib, sepenanggungan. Saya yakin masyarakat akan memilih beliau karena ngerasa gue itu dia banget, atau dia tuh gue banget. Saya kira itu akan menggambarkan refleksi dari masyarakat sekarang. Bertolak belakang dengan karakter Gita Wirjawan tidak kalau yang tadi? Saya ngelihat sebagai pasangan Lego sih. Jadi Lego itu kan harus ini nih. Ya udah kalau Jokowi Dorong Gita Wirjawan menjadi wapres Jokowi. tidak posisi orang pilihlah Gita Wirjawan, enggak dong gitu. Cuma Tapi itu akan saling melengkapi ya. itu framing yang saya lihat sekarang. Oke, Mas Dhani, Joko Widodo tuh orangnya seperti apa? Saya belum melihat sebenarnya.
pembuktian Mas Jokowi misalnya mimpin Jakarta selama 5 tahun belum dibuktikan tapi udah mau diusung jadi presiden. Tapi yang saya lihat ini adalah pilihan masyarakat. Apapun itu harus terjadi, kalau misalnya terjadi ya terjadi. Yang penting bagaimana cara menyiasati. Mas Jokowi pasti punya kekurangan. Kalau Mas Jokowi suruh duduk sini, suruh ditanyain kekurangannya, kalau beliau bilang dia tidak punya kekurangan, itu bahaya. Kalau menurut Anda kekurangannya apa? Ya nomor satu, bukan dari militer, nomor satu. Saya masih suka pemimpin yang memang punya didikan militer. Berarti SBY kemarin. Nah, itu tadi. Itu tadi. Itu militer loh. Waktu itu saya nggak milih Pak SBY waktu itu. Tidak milih Pak SBY? Ya, milih militer yang satu lagi? Milih satu lagi, ya gitu. Menurut saya, Mas Jokowi ini adalah pilihan rakyat. Kalaupun misalnya menjadi dipilih nanti. Nah, menurut saya pribadi ya harus didampingi oleh wapres yang militer juga. Oke, kalau idealnya, menurut saya. Tapi masih banyak kekurangan yang tidak bisa ditutupi. Pasti masih banyak. Jadi Anda bukan pendukung Jokowi nih, Mas Dhani? Kalau wapresnya militer saya dukung. Kalau wapresnya militer, individu, apakah Prabowo Subianto menarik hati tidak? Menarik hati dua-duanya. Menarik hati. Dua-duanya saya menarik hati Prabowo atau Jokowi? Saya. Militer kan. Saya maunya diucapkan langsung. Kalau di TV itu mengucapkan langsung lebih kuat. Quotation-nya itu kuat, Mas Tommy. Kalau diucapkan langsung. Cantik harus dibilang udah cantik udah. Gitu cantik ya. Ini Dani gitu. Ini tidak menurut Tommy. Tidak cantik. Apa? Saya melihat sebagai presiden ya. Saya melihat kita saat ini Indonesia butuh kita apa yang dimiliki Jokowi tidak dimiliki Prabowo? Rasa senasib penanggungan. Itu tidak tercermin dari Prabowo? Tidak saya lihat. Kita nggak punya. Langsung dibelain endorsernya. Saya nggak endorser. Iya. Saya tidak lihat di lapangan. Gitu. Saya tidak menstempel Prabowo itu tidak kerakyatan. Ya, tidak. Jangan apa karena ada beban masa lalu, rekam jejak yang mungkin ternodai, itu Anda lebih itu salah satu itu? pertimbangan. Walaupun saya melihat sebenarnya itu menggambar sikap. Saya melihat sebagai sosok yang sangat komit. Dia bisa aja tiba-tiba bilang, yang nyuruh gue sih ini. Selesai masalahnya. Sebagai prajurit, yain. Namun kita position bisa mau kerjain kalau yang Oke. Cuma memang sulit. Yang namanya militer dia memang dididik untuk apa kata atasnya. Okay. Cuma kan beliau memilih diam, memilih memangku tanggung jawab itu sendiri. Bisa aja dunia menghujat dia, tapi dia tetap jalan. Mungkin ada yang ingin beliau buktikan. Itu positifnya. Oke. Namun saya tetap lebih berat untuk tidak. Prabowo Subianto, menarik hati? Ya, bicara soal tesis antitesis tadi, nah ini sebenarnya dia lebih cenderung ke antitesis Pak SBY ini. Aktivitas masyarakat lagi. Jadi sebenarnya berpeluang sekali, tetapi masalahnya ya itulah ada yang Beban masa lalu. Salah satu ukur Anda untuk memilih. Sebenarnya sebelum masa kampanye ini saya udah lama berpikir harusnya ada suatu penjelasan gitu, yang lebih gampang lah daripada apa yang selama ini. Mungkin terikatan pada tradisi militer sulit ya, saya juga bisa memahami. Tetapi begitu kita melangkah ke kontestasi presiden ini jadi susah. Ini kan memenangkan hati rakyat, memenangkan trust rakyat. Trust itu sekali lebih penting dari segalanya gitu. Kita akan lihat bakal calon presiden berikutnya diusung oleh Partai Golkar, Abu Rizal Bakri. Seberapa menarik hati Mas Dhani? Kalau saya ketawa sih. Kenapa ketawa? Menunggu jawaban. Karena saya itu masih tetap berpikiran bahwa presiden atau wapres itu harus militer. Oh gitu. Jadi ini sama sekali tidak masuk hitungan. Jangan tanya ke saya gitu. Tidak masuk hitungan ya. Tidak masuk hitungan. Di luar itu ada lagi pertimbangan selain tadi militer non militer, pengusaha yang sudah lama berkecimpung, sempat jadi track recordnya sempat jadi Menko, Menteri dan sebagainya, ketua umum partai yang pemenang kedua pemilu. Kalau presidennya militer, wapresnya
Pak Abu Rizal itu masih oke. Masih oke. Masih oke. Tapi di posisi nomor 2. Posisi nomor 2 masih oke. Bukan nomor 1. Bukan nomor 1. Setuju? Saya nggak setuju. Apa namanya? Saya tidak melihat penyelesaian yang baik terhadap apa yang pernah menjadi sebuah itu kan Lapindo maksudnya. ya kasus Lapindo misalnya gitu. Saya tidak melihat suatu itikat baik atau penyelesaian yang akurat gitu. Jadi, masalah itu aja nggak bisa. Jadi, Beliau punya banyak pengalaman selain memimpin perusahaan yang demikian besar, kemudian jadi Menko dan sebagainya. Pengalaman memimpin, mengelola, beliau punya pengalaman. Sebenarnya ada peluang kalau menurut saya. Yaitu tinggal bagaimana dia dilengkapi figur wapres yang ideal, yang komplementer gitu. tapi dibandingkan dengan yang lain, menonjol yang mana? Dengan 2 yang lain? Saya belum bilang. Masih rahasia. Masih melihat situasi. Kita lihat beberapa foto. Saya ingin, ada Pak Yusuf Kalla. Kita lihat foto berikutnya. Kemudian juga ada Pak Mahfud MD, ini jagoan PKB juga. Yang berikutnya ada, ini jagoan PKB 2 nih Caimin. Mas Dhani ada Caimin di sini. Kemudian ada Pak Ria Miza Kudu. Kemudian ada Hatta Jasa. Ada Gita Wirjawan, jagoannya. Kalau tadi bicara soal spesifik. Militer. Militer cuma 1. Siapa yang harusnya ditambah menurut Anda foto di situ? Mungkin Pak Muldoko. Jenderal Muldoko, yang Mungkin, sekarang masih aktif menjabat Panglima. Mungkin Hendro Priyono. Hendro Priyono, mantan Kepala BIN. Ya. Siapa lagi? 2 nama itu menurut Anda, Banyak sih kalau 2 nama itu layak untuk masuk, Iya. paling tidak diperbincangkan orang. Atau mungkin SBY. bisa Oh, juga. enggak ya? Nggak menyalahi konstitusi. Iya. Menjadi calon wakil presiden, begitu ya. Itu sempat diutarakan oleh Ya, itu ibaratnya Sekjen punya rumah tiba-tiba P3. jadi pembantu ya. Kalau dari pasangan-pasangan ini, yang jelas sekarang konstelasi politiknya adalah kalau tadi 3 nama capres itu sudah relatif fix begitu ya. Tapi siapa nama orang 2 itu menjadi sesuatu yang tanda tanya. Menurut Anda, Tompi? Iya, of course ya, ini penting banget. Siapa yang akan mendampingi? Kalau peta presiden sepertinya udah jelas nih. Dan angin-anginnya kita udah tahu lah ke arah mana gitu. Dan yang paling menentukan sekarang adalah pilihan masyarakat akan bergeser. Misal sekarang semua gitu bisa bergeser gitu gara-gara salah pilih wakil doang. Nah, kalau saya sih ngeliat gini ya kita tuh yang muda-muda harusnya sama-sama saling membahu untuk mencari orang yang nggak cuma mikirin buat kantongnya sendiri. Dan kantong kita sendiri, Mas Anies bayar dapat duit, saya dapat duit, Mas Anies dapat duit. Tapi gimana anak cucu kita gitu? Oke. Mungkin di sini punya pemimpin yang nggak cuma Tapi mikirin mana anak tanah yang luas. Oke. Kalau misalnya proyek miliar yang jalan cuma 100 juta, sisanya masuk kantong bagi-bagi, itu kan udah gila. Butuh presiden yang bisa menghapus tradisi persenan itu tadi. Persenan proyek kementerian untuk DPR dan lain-lain itu yang harus kita butuh pemimpin yang bisa menghapus Ya, tradisi. termasuk itu. bagi-bagi kursi ya. Ya, tradisi itu harus. Termasuk bagi kursi nggak? Bagi-bagi kursi, koalisi, dan bagi-bagi jabatan menteri. Jadi Seharusnya harusnya- bisa dimulai dari sekarang Iya ya? dong. Ya, saya melihat yang penting mudah-mudahan presiden sadar itu ya harus bertanggung jawab terhadap keberhasilan maupun tidak berhasil. There's no bad soldiers, orang bilang, tapi hanya officer. Kalau orkestra itu nggak ada orkestra yang jelek lah, yang ada konduktor yang tidak efek. Jadi jangan begitu keberhasilan ada, ini saya begitu masalah, oh ini saya, ini pembantu saya. Saya merindukan pemimpin yang itu. Terakhir, bagi yang tidak beruntung, tidak terpilih sebagai presiden atau wapres, mudah-mudahan sekarang kita bisa melihat sikap yang lebih nasionalistik untuk legowo. Kita sama-sama fokus dengan Indonesia. Jangan karena kalah, kemudian goyang terus itu. Itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Tengoklah demokrasi kita ketika selebriti tampil mendongkrak suara. Terseret musim kampanye politik karena alasan ideal atau sekedar taktik. Mereka berani mengambil posisi bahkan berlaku bak politisi. Bersikap gamblang dan berbicara lantang karena percaya pada sang penantang. Tak ragu mendemonstrasikan pilihan walau beresiko ditinggal penggemar.
Ketenaran memang bisa menggugah, meyakinkan pemilih lewat lagu dan sabda. Pesohor menjadi dikdaya asal tidak mengandalkan tembang hit semata. Mereka datang memberi tanda memacu efek latah dukungan suara. Mengganda simpati untuk politisi sebagai cara mengubah situasi negeri. Mengajak peduli urusan negara dan apa yang penting bagi warga.